Ketemu lagi sama Jamal Official Vlog. Kali ini saya mau jalan-jalan ke daerah Tangerang. Saya mau mengunjungi rumah di Falah. Di Falah ini adalah salah satu pengidap penyakit Shackle Syndrome. Yang terdahulu sudah pernah saya liput juga untuk Shackle Syndrome ini. Waktu saya dirawat di Wisma Atlet, teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan kupas lebih mendalam lagi tentang keseharian di Falah, keseharian juga mamahnya, Mamah Diva, Ibu Lia Oktora, dan bagaimana tentang penyakit Shackle Syndrome ini. Berikut juga apa sih keseharian yang dilakukan Mamah Diva untuk menangani Diva. Oke, untuk selanjutnya kita akan saksikan di tayangan berikutnya. Ini saya menuju ke Tangerang. Semoga tidak macet. Oke, ciao. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, akhirnya saya sampai di rumah di Falah, di rumah Ibu Lia Oktora ya, mamahnya Diva. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Halo Diva, ya ketemu lagi sama Om. Wah, makin sehat ya Diva. Ini di Falah ya, saya sampai ke sini. Akhirnya sampai ke sini juga ke rumah di Falah ya. Iya. Masih inget Om? Pinter, luar biasa. 4 bulan ya Bu ya, semenjak di Wisma Atlet ya, kita nggak ketemu. Mei ya. Mei ya, Mei ya. Saya keluar. Ya, berarti 2 bulan kurang lebih ya, 2 bulan. Tapi Diva kelihatan luar biasa ya, sehat banget gitu kan, sampai dengan hari ini. Luar biasa ya, Adik Diva. Masih malu ya. Halo. Masih canggung sama Om. Udah lama nggak ketemu ya, lupa-lupa inget ya Diva ya? Lupa-lupa inget ya. Iya. Hah? Iya. Dulu Omnya sering di masker. Iya, nggak kelihatan. Iya. Itu senang gitu Ibu ya, kayak gitu ya. Iya. Yes. Udah inget. Diva udah inget. Iya, Om Jamal. Iya, gitu ya. Makasih Tante ya. Makasih Om. Ya. Sehat banget Diva. Ingat Mbak, saya pikir paling kita di taman. Diva. Iya. Iya. Ini tempat bermain Diva ya. Jadi tempat bermain Diva bila mamahnya sedang sibuk, misalnya ngambil sesuatu dulu di dapur atau kemana. Ya, Diva. Ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Ya. Diva anak yang sehat ya.
Lihat sehat banget hari ini, luar biasa. Kayaknya dia senang ketemu. Sehat ya nak, luar biasa. Kesehatannya tetap terjaga untuk Diva ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Oke, teman-teman, hari ini saya sudah sampai ya di taman yang dituju. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Ibu Lia, mamahnya Diva. Oke, kali ini kita mau jalan ya. Jalan ke taman. Senang Diva tuh. Ya, kita bisa jalan di sini. Suasana masih asri ya. Walaupun di tengah kota tapi hijau sekali. Penghijauan di sana sini. Ini perumahan apa, Mama Diva? Discovery Eola. Discovery Eola. Eola. Oke, Discovery Eola. Oke teman-teman semua, hari ini saya bersama dengan Ibu Lia Oktora, Mamah Diva, berikut dengan Divala ya. Divala luar biasa sehat ya. Kita terakhir ketemu 2 bulan lalu ya. Iya. Ya. Waktu Waktu ada di Wisma Atlet. Saat di Wisma Atlet pun, walau Diva ada dirawat di sana, Diva tetap anak yang sehat ya saat itu ya. Tetap anak yang sehat. Iya. Coba lihat teman-teman, begitu cerianya Diva ya, bisa main, bisa ketemu lagi sama Om, sama Om Duti nih. Oke teman-teman semua, ya saya mengucap syukur Diva masih sehat ya seperti ini. Mamahnya Diva juga, Ibu Lia, masih terlihat sangat sehat dan bisa merawat Diva dengan sangat baik. Ada beberapa sih, ini kelanjutan dari vlog kita yang terdahulu ya, Ibu Lia ya. Yang terdahulu kita membahas tentang Diva ada di Wisma Atlet gitu kan, seperti itu. Kenapa Diva sampai ada di Wisma Atlet? Nah sekarang kita mau kupas tuntas nih tentang Diva ya. Diva seorang disabilitas ya, penderita Shackle Syndrome ya, Shackle Syndrome. Apa sih itu Shackle Syndrome? Nanti mamahnya Diva akan memberikan penjelasan ya. Senang banget. Ini baru ketemu, senang. Ini namanya reuni walaupun cuma 2 bulan. Pak nih, beberapa teman-teman kita pasti penasaran ya. Itu Mamah Diva asal dari mana sih? Lalu kalau ditanya asal saya bingung. Berapa? Masih turunan Chinese gitu ya? Atau gimana? Dari daerah mana gitu? Enggak sih, udah lama di sini. Oh, jadi Ibu asli orang Jakarta ya? Iya. Jadi asli Betawi teman-teman ya yang penasaran. Mamah Diva ini asli dari Jakarta. Jakarta. Nah, Mamah Diva, ketika Mamah Diva ini hamil saat itu ya, ada nggak sih gejala-gejala gitu kan yang dirasakan tentang Diva ini? Seperti apa gitu kan? Gejala-gejala khusus gitu kan? Atau ada gejala-gejala lainnya? Enggak sih, waktu hamil biasa aja sih, saya merasa malah saya tuh nggak ada ngidam gitu, nggak pengen sesuatu yang bagaimana, enggak. Oh, jadi normal-normal saja ya, Iya, seperti ibu-ibu hamil lainnya ya. Betul. Jadi ngidam pun ngidam senormal mungkin gitu ya. Iya, Seperti itu.
apakah pada saat namanya ibu hamil itu kan diperiksa ya sama Iya, dokter betul. di USG gitu Iya, kan, seperti itu. betul. Apakah dokter saat itu sempat membicarakan masalah ini? Misalnya Diva kenapanya waktu saat hamil tersebut? Enggak, itu enggak. Oh, jadi dokter menyatakan normal saja saat itu? Jadi kan waktu itu saya hanya USG 1 kali, Pak, waktu masa hamilnya. Usia berapa bulan itu saat itu kalau boleh tahu? Itu jadi gini, awal kehamilan kan saya hanya rutin periksanya ke bidan. Memang secara ekonomi waktu itu kan kita memang minim ya. Iya. Nah, jadi waktu itu disarankan oleh bidan diperiksa ke mana? Ke dokter karena waktu itu saya ada kejadian saya jatuh gitu kan. Nah, dan saya mengalami jadi ada keluhan kayak sering kontraksi gitu. Oh iya. Nah, lalu di situ dokter sarankan untuk USG kan, tapi dokter bilang nggak apa-apa gitu. Dan memang semenjak kejadian jatuh itu kira-kira berapa minggu kemudian flek. Nah, saya ngeluarin flek itu kejadiannya Jumat sore. Nah, lalu saya ke bidan. Nah, dari bidan saya dirujuk ke rumah sakit besar. Nah, karena waktu itu kita tinggalnya di daerah Cepete kan, akhirnya dari pihak ayahnya Diva juga ya udah kalau gitu kita ke RSCM aja, ya kan. Nah, di RSCM udah dilakukan pemeriksaan segala macam. Nah, kita boleh diizinkan pulang, tapi itu diminta untuk hari Senin kita untuk balik lagi kan, untuk pemeriksaan lebih lanjut kan. Nah, cuman pada malam minggu itu saya udah kontraksi yang udah 5 menit ya kan. Memang waktu yang hari Jumat saya itu kan dokter bilang Senin balik. Nah, saya tanya kalau ada kejadian apa yang harus saya segera ke rumah sakit. Dokter bilang kalau kontraksinya udah ada 10 menit ya Bu, dan ada pendarahan besar dibilangnya gitu kan. Nah, cuman pas malam minggu itu memang kontraksi itu waktu itu udah 5 menit. Saya pikir saya berdoa dengan ayo kita tahan. Pokoknya kita Senin aja kita balik ke rumah sakit gitu kan. Nah, ternyata pada malam minggu itu pecah ketuban. Waktu itu kan karena saya nggak tahu kan itu ketuban atau bukan. Ya, saya merasakan memang ada keluarnya cairan kan. Akhirnya ya kita dibawa, saya pergi sama ayahnya Diva waktu itu. Akhirnya kita balik lagi ke rumah sakit Cipto kan. Nah, jadi pada hari Minggu jam 3 lewat Diva lahir. Itu 17 tahun yang lalu Bu ya, Iya. kisah ini ya. Nah, saat ini Diva sudah berusia 17 tahun, jadi kemarin merayakan Sweet 17 ya. Iya. Ini teman-teman bisa lihat di Instagramnya Diva lah ya. Dan Lia Oktora ya. Sweet 17 Diva. Nah, Mama Diva mengetahui Diva tuh ada memiliki kelainan atau Shackle syndrome ini ketika usia berapa? Diva kan waktu itu tegak diagnosanya waktu umur 2 tahun 8 bulan. Nah, dari situ baru ketahuan kalau Diva ini Shackle syndrome. Oh, jadi tegak diagnosanya pada usia segitu ya, 2 tahun ya? 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, teman-teman. Jadi saat itu sudah didiagnosa dan sudah ditegakkan diagnosisnya bahwa Diva menderita Shackle syndrome di 2 tahun 8 bulan. Mama Diva agak sedikit ini nih pertanyaannya, bagaimana perasaan Mama Diva saat itu ya, begitu mengetahui Diva diberi karunia seperti ini gitu kan sama Tuhan. Waktu awal lahir ya? Waktu Setelah lahir ya? Setelah lahir dan setelah mengetahui kondisi Diva seperti ini. Iya. Jadi waktu Diva lahir Minggu, jadi Seninnya saya sudah diizinkan pulang. Jadi sebelum saya pulang, saya boleh menemui Diva di ruang, waktu itu kan ruang ICU ya. Dan di situ memang dokter menjelaskan bagaimana dengan kondisi Diva. Dan karena saya waktu itu ngelihat Diva udah bawahannya tuh udah nangis aja, jadi apa yang dokter bilang tuh blank. Cuman yang saya tahu cuman keterlambatan pertumbuhan otak. Waktu itu saat itu baru hanya itu doang. Oh, jadi diagnosanya seperti itu saat itu ya? gitu. Awalnya ya, diagnosa awalnya. Karena memang kan waktu kondisi Diva kan memang palanya memang kecil ya kan, dan dia kan agak cedok ke dalam ya.
Iya, iya. Posisi belakangnya nih. Oh, jadi agak ke dalam gitu ya? Iya. Ini kalau kita raba masih ini, Iya. masih apa, berasa gitu, cedok ke Iya. dalam gitu. Nah, satu lagi ada pertanyaan juga dari netizen ini ya, khususnya yang menanyakan bagaimana reaksi pasangan ibu saat itu, atau papahnya Diva gitu kan, ayahnya Diva. Mungkin boleh teman-teman juga mengetahui gitu kan. Oh iya. Jadi karena Senin saya pulang, yang nunggu Diva di rumah sakit kan ayahnya, Iya. ya kan. Nah, hari Selasanya tuh ayahnya ngabarin saya kalau katanya Diva sudah boleh pulang. Cuman memang kan sebenarnya juga harusnya dengan kondisi Diva saat itu seperti itu kan harusnya memang harus lebih lama ya di rumah Iya, sakit betul. kan. Nah, ternyata memang dia memaksa ke pihak rumah sakit untuk membawa pulang Diva. Cuman Untuk memang membawa segera mungkin Diva pulang ya. mungkin karena satu juga waktu itu mungkin karena kondisi keuangan juga Iya. sih salah satunya ya kan. Akhirnya hari Rabunya Diva keluar dari rumah sakit. Jadi di rumah sakit hanya 3 hari. Jadi di rumah sakit hanya 3 hari itu atas keinginan ya, keinginan dari ayahnya Diva untuk segera Diva bisa pulang. Mau pulang. Ya, jadi hanya 3 hari teman-teman. Iya. Mungkin ini agak sedikit ini juga ya, pertanyaan juga dari teman-teman, khususnya dari netizen yang ada di Wisma Atlet saat itu ya, mengetahui kita sempat vlog, kita sempat cerita banyak, Iya. gitu kan, ada yang tertinggal saat itu. Nah, ayahnya Diva, apakah saat ini tetap perhatian ke Diva, atau emang sama sekali lost kontak gitu kan, seperti itu? Lost kontak. Sama sekali lost kontak. Jadi waktu itu kan waktu Diva umur 3 bulan kami pisah. Jadi umur 3 bulan Diva pisah. Saya pisah sama ayahnya. Dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Jadi terjawab ya sudah teman-teman netizen bahwa ayahnya Diva meninggalkan Diva dan Ibu Lia pada usia Diva 3 bulan. Dan sampai dengan saat ini tidak ada kabar berita apapun, apalagi sampai memperhatikan kondisi Diva saat ini. Tapi yakin dan percaya ya, Tuhan sayang Diva, rezeki Diva luar biasa nanti untuk kedepannya ya. Yang penting Mamah Diva selalu sehat, menjaga Diva, dan Divanya tetap bugar seperti ini ya. Jadi di masa-masa seperti ini apa sih hambatan yang Mamah Diva alami gitu kan, saat-saat mungkin pandemi seperti ini gitu kan, untuk membesarkan Diva seorang diri? Ya kalau untuk yang terlalu sih enggak ya, masalah sih enggak. Cuman memang jadi gini, memang semenjak Diva keluar dari rumah sakit, saya stop semua kegiatan Diva. Gitu. Cuman karena memang satu, saya masih ini juga ya, was-was juga nih dengan corona. Iya. Gitu. Jadi ya udah lebih baik saya stop aja. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Diva di stop dulu ya untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Ya, karena pandemi ini ya, dan kita juga berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya, biar semua aktivitas Diva, aktivitas mamahnya gitu kan, dan berputarnya roda ekonomi akan berjalan dengan lancar kembali ya teman-teman. Amin. Satu lagi nih Mamah Diva, ada netizen yang bertanya nih sama saya, selama Diva mengalami seperti ini dari mungkin awal ya sampai Diva sekarang sudah berusia 17 tahun, ada nggak gitu kan, maaf ya, bulian-bulian dari para orang-orang sekitar gitu kan, yang mungkin tidak mengenakan ya buat Ibu Lia dan Diva juga gitu. Adakah Mah seperti itu? Ada. Kalau dari dulu memang udah istilahnya ya setelah 17 tahun jadi kita udah terbiasa kan, misalkan dengan tatapan orang atau orang yang bertanya dengan kepo gitu. Itu udah biasa bagi saya. Cuman memang yang paling yang paling parah tuh yang kejadian kemarin di bulan Desember itu. Jadi ada follower yang nge-DM saya dengan kata-kata yang istilahnya yang nggak menyenangkan lah. Oh iya. Dan memang sekarang untuk hal itu udah lagi saya proses sih gitu. Cuman kan maksud niat kita untuk ini kan untuk memberikan efek jerak ke orang-orang yang seperti itu kan, untuk memberikan efek jerak dan juga untuk edukasi ke masyarakat, untuk lebih bijak dalam bersosial media gitu. Ya, terjawab ya, ternyata masih ada 1-2 orang ya yang memperlakukan anak-anak seperti ini ya, disabilitas ya
kami berharap hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi, Betul. ya. Dan pandanglah kami sebagai manusia yang normal seperti biasanya, Iya. gitu kan? Karena Diva juga memiliki hak, ya, Iya. sebagai orang yang hidup, gitu kan? Memiliki hak untuk sehat, memiliki hak untuk berkomunikasi, memiliki hak untuk berkomunitas, gitu kan? Seperti itu. Tolong ya untuk netizen kita lebih arif lagi untuk bersosial media. Sama Diva, Diva udah 17 tahun ya. Nah kemarin saya sempat lihat tuh di status Hah? PMS. Oh, Itu gimana itu? ya, jadi gini, Diva mens pertama kali tuh usia 9 tahun. Iya. Dan memang sebelumnya dokter sudah bilang ke saya, Bu, dengan kondisi Diva seperti ini, kemungkinan apa untuk menstruasinya akan lebih dini kan, Iya. lebih cepat. Oh ya udah, jadi pas saat itu ya saya nggak kaget kan. Cuman ya memang sama seperti perempuan-perempuan umumnya kan, kalau lagi PMS ya sensitif, marah-marah, gitu aja sih. Ada juga ya. Iya. Jadi mood itu pun dirasakan oleh Diva ya. Betul. Sama. Jadi teman-teman inilah ya keunikannya ya, Tuhan udah memberikan karunia yang luar biasa Iya. ya. Walaupun Diva dalam keterbatasan seperti ini, tapi tetap mengalami siklus seperti itu ya. Iya. PMS menjalani, bahkan moodnya juga ya sama dengan yang dengan perempuan-perempuan umumnya, Iya. gitu kan, seperti itu. Jadi saat ini sebelum pandemi ini berarti Mamah Diva dan Diva itu ada semacam kayak komunitas ya. Iya, betul. Jadi komunitas ini di vlog terdahulu di bulan Februari atau apa ya ulang tahunnya? Oh ya. Komunitas Jadi apa gini, Mah? Namanya Mamah Diva, komunitas apa? Kalau untuk kan Diva Cycle Syndrome itu termasuk kelainan langka. Jadi kita ada salah satu komunitas khusus untuk anak-anak kelainan langka. Namanya Indonesia Rare Disorder kan? Indonesia Rare Disorder. Oke. Nah, cuman dulu karena biasanya saya bawa Diva pergi weekend itu untuk ke tempat kegiatan anak-anak kebutuhan khusus kan. Jadi saya tidak mengikuti hanya dengan satu komunitas. Biasanya saya juga ikut dengan komunitas kayak semacam apa? Kalau anak-anak hidrosefalus kan. Yang besar itu ya. Betul. Terus anak-anak Down syndrome itu dari komunitas Potat atau komunitas lainnya. Terus rumah cerebral palsy itu untuk khusus anak-anak yang CP ya kan, atau dari komunitas pecahkan kesunyian itu khusus anak-anak yang memakai alat bantu dengar. Oh iya. Gitu. Jadi Diva sebelum pandemi itu emang aktif ya, Iya. berkomunitas seperti itu ya. Iya, Ya teman-teman, ada komunitas tersendiri untuk Diva ya dan teman-teman lainnya. Bukan hanya Cycle Syndrome seperti itu ya. Dan itu biasanya dirayakan setiap bulan Februari. Iya, kalau untuk kelainan komunitas untuk anak-anak kelainan langka, biasanya kita itu merayakannya pada bulan Februari tanggal 29. Karena kan tanggal 29 tuh Ya, cuman langka ya, Iya. 4 tahun sekali kan? 4 tahun sekali. Gitu. Jadi dirayakan 4 tahun sekali di 29 Februari ya. Enggak sih, tetap tiap tahun kita merayakan, tapi di Iya. tanggal yang berbeda. Untungnya 29 Februari ya, bukan 32 Februari. Mah, adakah sesuatu treatment khusus buat Diva, ya kan, dalam merawat Diva gitu kan? Seperti mungkin makanannya, adakah makanan khusus gitu kan? Sebenarnya dalam mata khusus gini, kalau dokter kan menyarankan Diva jangan makan yang keras, ya kan? Iya. Istilahnya lembut gitu kan. Jadi kayak semacam bubur tim gitu kan, atau kadang ya makanan yang baik gitu loh. Iya. Istilahnya bukan khusus yang spesial banget sih, enggak. Iya, iya. Sebenarnya Jadi apa aja boleh gitu. Yang penting makanannya nggak keras. ya, yang pasti asupan gizi harus benar-benar Utamakan. terjaga ya, Iya, ya, betul. terjaga ya, biar Diva selalu sehat gitu, seperti itu. Oke, Mama Diva. Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol sore-sore. Adakah artis atau figur publik yang diidolakan sama Diva gitu kan? Ya. Siapa sih nama artis yang jadi idola buat Diva gitu kan? Oh gitu. Jadi gini, kan kadang saya suka nonton YouTube ya, gitu kan. Nah, Diva tuh suka banget kalau saya YouTube-nya Baim. Baim. Iya, Baim.
Baim. Baim Paula. Iya. Mbak Pau. Mbak Bos Q. Ah. Mbak Pau. Bos Q. Tuh, Diva seneng banget kalau di Senang ini. sama Bos Q. Oke, jadi senang ya dengan kalau misalnya ngelihat reaksinya kalau ngelihat Mbak Pau atau Mbak Dia Impaula kan ini happy kalau itu. happy ya, senang ya. Nah. Excited dia kalau dikasih lihat YouTube konten di YouTube-nya Mbak Imwong. Bos Q. Ternyata Bos Q juga sangat ini ya, ada penggemar nih, ada fansnya ini kan di Falah ya. Bos Q sampai ketemu dengan Bos Q nanti kan suatu saat ya kan. Insya Allah, Seperti amin. itu. Amin ya. Doakan juga Bos Q ini seorang fansnya di Falah gitu kan. Untuk di Falah tetap sehat ya Bos Q gitu kan. Sampai ketemu ya Bos Q. Oke, Mama Diva, itu saja sesi ngobrol kita sore ini ya. Ya. Saya berharap banyak juga pengetahuan yang diambil dari bincang-bincang kita sore Iya. ini. Bagaimana penderita Shackle Syndrome juga harus diterima gitu kan di tengah masyarakat. Stop ya ngebully, ya stop nyinyir terhadap teman-teman atau anak-anak seperti Diva seperti ini ya. Karena dia punya hak juga dan dilindungi oleh undang-undang. Jangan coba-coba ya untuk membuli ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Mama Diva. Iya, sama-sama. Diva juga terima kasih, semangat ya gitu kan. Udah 2 bulan nih baru ketemu sama Om lagi, senyum terus Diva. Oke, terima kasih. Yuk kita salam. Ya. Oke teman-teman semua, cukup di sini saja ya untuk liputan spesial kali ini. Liputan spesial dengan Ibu Lia Oktora dan Diva lah. Kita sudahi, dan saya hanya mengingatkan juga untuk teman-teman, kita selalu support ya anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti Diva lah dan yang lainnya. Jangan pernah melontarkan sesuatu yang bersifat bulian ya, karena anak-anak seperti ini pun berhak mendapatkan hidup sama seperti teman-teman lainnya. Oke, semangat, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, social distancing, dan yang pasti selalu cuci tangan setelah bepergian. Oke, semangat, sehat.